Yang kedua, Bu Menteri Keuangan, kami terus terang sangat mengkhawatirkan tentang posisi hutang kita. Hutang kita sudah mungkin hampir menyentuh angka lebih dari 6.500 triliun, 40% lebih dari PDB, dan diperkirakan dengan keadaannya begini-begini saja, hutang kita pada akhir periode kita ini, periodisasi DPR RI ini, termasuk juga dengan Bu Menteri Keuangan, mungkin akan tembus di angka 10.000 triliun. Ini tentu akan menjadi warisan yang sangat berat bagi pemerintah berikutnya. Ya tentu pilihan berhutang ini bukan pilihan yang mudah, karena memang di tengah situasi kondisi COVID ini sulit bagi kita untuk meningkatkan penerimaan negara, sementara kita harus menjadikan APBN ini sebagai salah satu instrumen utama untuk tetap bisa menggerakkan ekonomi kita. Tetapi kami melihat bahwa pemerintah belum cukup efektif untuk memanfaatkan hutang ini. Pertama, kita lihat angka silpa kita itu sangat besar, 230 sekian triliun. Bahkan kalau kita jumlahkan dengan SAL itu sudah 388 triliun. Ya. Jadi ini sangat-sangat besar. Sementara seharusnya uang itu kita gerakkan untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi COVID, tetapi pada akhirnya 2020 menjadi SAL. Harapan kami 2021 tidak sebesar ini lagi SAL kita. Kemudian kami memandang bahwa hutang kita ini, ya seperti yang disampaikan oleh BPK, semakin mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan juga bunganya. Termasuk juga ada di IPS BPK kalau kita baca bahwa pemerintah kadang-kadang melakukan tarikan terlalu cepat terhadap kebutuhan kas, padahal itu belum dibutuhkan untuk kebutuhan jangka pendek. Ini ada di IPS kalau kita baca. Ini tolong diperhatikan. Kemudian catatan kami berikutnya terkait hutang ini adalah ternyata hutang-hutang kita ini kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun Asia itu termasuk mahal ya. Ya. Contoh dengan Malaysia yang kena yield hanya 2,5, Thailand hanya 1,3, China 3%, kalau Jepang oke lah 0,09. Kita masih kena di angka 6 sampai 7%. Ini tolong diperhatikan, Bu. Bagaimana supaya kita dapat bunga yang lebih murah. Kemudian tentu kondisi ini tidak mudah untuk kita ke depan. Kenapa? Karena akan ada tantangan baru untuk kita mendapatkan pinjaman dengan bunga yang murah. Ada dua tantangan. Pertama, peringkat ekonomi kita kan yang menurun oleh Bank Dunia kemarin. Peringkat ini tentu akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan investor. Nggak mudah lagi kita bernegosiasi. Pada saat kita peringkat dari negara menengah menuju ke atas saja kita kena 6%. Bagaimana sekarang kita dari negara katakanlah menengah dikatakan menuju ke bawah, tentu akan berat untuk kita negosiasi utang. Yang kedua, kita tahu bahwa dengan semakin banyaknya divaksin, ekonomi dunia akan semakin membaik kelihatannya, ya. Capital outflow akan terjadi. Nah, ini juga akan menjadi salah satu penyebab bunga hutang ini akan menjadi tinggi. Jadi ini tolong menjadi perhatian supaya apa yang menjadi catatan BPK terkait hutang ini perlu kita perbaiki bersama-sama. Yang terakhir, Ketua, menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ya, harga diri anggota DPR itu di dapil itu kalau dia bisa seperti apa ya, pesulap. Kalau kita pertemuan dengan masyarakat, kemudian masyarakat mengusulkan kepada kita, kemudian kita bilang bisa kami bangun, ternyata tahun depan bisa dibangun, nah kita dianggap dewa, Bu. Itulah harga dari seorang anggota DPR RI. Tapi kalau kita pertemuan dengan masyarakat, kemudian kita jawab, disampaikan permohonan, kemudian kita jawab akan kita perjuangkan, tahun depan kita jawab akan kita perjuangkan lagi, dan seterusnya, tunggu aja, nggak kepilih lagi, Bu. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga supaya tugas konstitusional anggota Dewan sesuai dengan Undang-Undang MD 3 juga sumpah jabatan kami, ya tolong diperhatikan aspirasi daripada anggota DPR RI ini, terutama dari daerah pemilihannya masing-masing. Alhamdulillah, Bu, kalau dengan Bank Indonesia jalan ini, Bu. Ya, Bu Deputi ya, lumayan ini. Yang saya kadang-kadang sedih ini dengan Bu Sri Mulyani, kita bingung ke dapil ini bawa apa kira-kira begitu kan. Ya kan? Ditanya kita bawa Susi Macron, nggak laku, Bu. Ya. Jadi
mohon supaya kita juga bisa punya nilai di depan konstituen kita. Saya pikir itu aja Pak Ketua. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.